Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu shalawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Walaqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan kenikmatannya kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Qawaid Nabawiyah yang dikumpulkan menjadi 50 kaidah nabawiyah di dalam tarbiyah wal ilmi was suluk, yang dikarang oleh Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-14, yang kaidah tersebut beliau berikan sebuah tema al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Di sini beliau hafizahullah taala mengambil sebuah potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat An-Nuwas ibn Sim'an radhiyallahu taala anhu. Beliau mengutipkan sebuah kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis ke-27, di mana kelengkapan hadis tersebut yang beliau potong adalah Anin Nuwas ibn Sim'an radhiyallahu taala anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-birru husnul khuluq wal ismu ma haqa fi nafsika wa karihta an yutalli'a alaihin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya al-birru husnul khuluq. Yang namanya al-bir ini disebutkan oleh para ulama ibarah an jawami'i al-khair,
sebuah ungkapan dari kumpulan segala macam yang namanya kebaikan. Bahkan ada juga ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan lan tanalul birra. Albir di sini disebutkan juga bahwasannya albir adalah surga. Karena tidak ada sebuah kenikmatan, kebaikan yang begitu besar yang Allah limpahkan dari kebaikan-kebaikan yang ada melebihi daripada kebaikan, yaitu kenikmatan surga. Maka di sini hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya albirru husnul khuluq. Yang namanya sebuah kebaikan itu merupakan sebuah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian kebalikannya, wal ismu mahaka fi nafsik. Adapun yang namanya sebuah dosa adalah sesuatu yang meresahkan di dalam jiwamu dan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh manusia. Itu namanya dosa. Maka beliau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk lebih dominan membahas terkait dengan masalah albirru husnul khuluq. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan ad-dinu kulluhu khuluq. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid dini. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasannya ad-dinu kulluhu al-khuluq. Agama itu seluruhnya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluq, barang siapa yang dia itu bertambah akhlaknya, semakin baik akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, zada 'alaika fid din, maka sejatinya agamanya semakin bertambah. Jadi kalau orang akhlaknya semakin baik, menunjukkan agamanya semakin baik pula. Kalau ada orang akhlaknya tidak baik, maka ini menunjukkan bahwasannya agamanya juga perlu untuk dikoreksi. Ini yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwasannya kaidah ini adalah kaidah yang mengumpulkan segala macam kebaikan dan kesempurnaan dari segala macam kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan yang namanya jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang singkat, perkataan yang pendek, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya penuh dengan sebuah makna yang sangat luas sekali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan pula khairul kalama qalla wa adan. Sebaik-baiknya sebuah perkataan adalah perkataan yang sedikit tetapi bisa mencerahkan, tetapi bisa memberikan sebuah arahan dan bimbingan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullah taala ingin menyebutkan apa asli makna albir ini. Beliau menyebutkan bahwasannya albir at-tawassuq fi fi'lil khairi. Artinya
sebuah makna yang sangat luas terkait dengan kebaikan. Maka itu disebut dengan albir. Sebagaimana disebutkan, barral abdu rabbahu, ay tawassa'a fi ta'atihi. Fal birru minallah wa minal abdi at-ta'ah wa minallah as-sawab. Jadi disebutkan, kata beliau, supaya kita mengetahui apa itu makna bir. Beliau menyebutkan bahwasannya ada sebuah ungkapan, barral abdu rabbahu, seorang budak itu telah berbuat baik kepada tuannya, atau seorang hamba telah berbuat baik, melakukan kebaikan kepada Rabb-nya, ya. Sehingga disebutkan bahwasannya seorang hamba ketika dia berbuat baik kepada Rabb-nya, maknanya adalah dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian fal birru minallah, adapun kebaikan dari Allah Azza wa Jal, maknanya adalah as-sawab, pahala dari Allah. Dan seorang hamba, kebaikan yang diberikan kepada Rabb-nya adalah sebuah ketaatan. Kemudian juga disebutkan bahwa di sini, kata beliau hafizahullah taala, kita mengetahui bahwasannya husnul khuluq itu mengandung sebuah makna yang terkumpul dari perkara yang sangat apa? Sangat luas di dalam agama. Ya, jadi husnul khuluq bukan hanya sekedar orang berakhlak baik, tetapi kandungannya di sana ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah husnul khuluqi ma'allah. Seorang berakhlak baik kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Bagaimana dibuktikannya seorang dia itu berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang baik? Bagaimana standarnya? Bagaimana parameternya? Apa indikatornya? Disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, seorang hamba berbuat baik, berakhlak baik kepada Allah bitahqiqi arkanil islami wa arkanil iman. Ketika ada seorang hamba mampu untuk mewujudkan rukun iman, rukun Islam, maka jadinya dia telah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla, atau berakhlak yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan dalam sebuah kitab min akhlaqir Rasulil Karim, di antara akhlak seorang Rasul Al-Karim yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau ketika menyebutkan di antara penyebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di sana, yaitu di kota Makkah, karena akhlak yang buruk pada waktu itu mayoritas masyarakat Quraisy, masyarakat Makkah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kepada sesamanya mungkin dia akan baik, akan tetapi akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak memiliki sebuah akhlak yang baik. Apa buktinya? Mereka tidak mampu melakukan, mewujudkan, merealisasikan arkanul iman.
rukun iman dan rukun Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian husnul khuluq yang berikutnya adalah husnul khuluqi ma'a khalqillahi ta'ala, akhlak yang baik kepada sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Dan di sini masuk di dalamnya adalah kepada seluruh makhluk Allah. Di antaranya adalah kalangan jin. Kita juga harus berakhlak yang baik kepada jin. Ustaz, bagaimana caranya? Ya, kita ketika misalnya membuka pakaian kita mengucapkan apa? Bismillah. Karena mungkin di sana ada jin yang taat kepada Allah. Ketika kita membuka pakaian kita ternyata dilihat oleh jin yang taat kepada Allah, bisa jadi itu menjadikan sebuah apa? Kemaksiatan bagi jin tersebut. Begitu pula ya, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan juga kita harus mempraktekkan dalam masalah akhlak yang baik. Bagaimana ketika kita ingin menyembelih? Rasulullah SAW menyebutkan fa idza dzabahta fa ahsinu dzibhah. Ketika kau ingin menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ketika beliau berada di sebuah pasar. Ketika beliau memperingatkan orang-orang pada waktu itu yang sedang mengendarai, ada yang pakai kuda, ada yang pakai onta, ada yang pakai keledai. Rasulullah SAW mengatakan irkabuha hasanah watrukuha hasanah. Kalian tunggangi itu namanya hewan tunggangan dengan cara baik. Jangan disiksa itu hewan. Watrukuha hasanah. Dan ketika kau tidak tunggangi dia, maka perlakukanlah dia dengan cara yang baik. Artinya apa? Ketika kita tunggangi itu kendaraan, ya, seperti misalnya zaman dahulu onta, kuda, keledai, itu betul-betul memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Ketika kita ingin menambatkannya, maka tambatkanlah dengan cara yang baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rubba marqubatin khairun min raqibiha wa aktsaru dzikran lillahi ta'ala. Bisa jadi tunggangan yang kita tunggangi itu lebih baik dibandingkan penunggangnya. Bisa jadi kuda lebih baik dibandingkan kita yang menungganginya. Bisa jadi onta yang kita tunggangi lebih baik dibandingkan penunggangnya. Begitu juga keledai yang kita tunggangi misalnya, bisa jadi dia lebih baik. Wa aktsaru dzikran lillahi ta'ala, dan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini beliau memberikan sebuah gambaran berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Kemudian kepada tumbuhan misalnya juga sama. Bagaimana tumbuhan itu diperlakukan dengan baik. Ketika kita ingin menanam, mungkin dengan disiram, mungkin dengan dipupuk, mungkin diberikan sebuah obat-obat yang baik, ya. Begitu juga terkait dengan buyutullah,
rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, bagaimana seorang ketika di rumah Allah itu tidak ada yang dia ucapkan kecuali sesuatu yang baik. Tidak ada yang dia kerjakan di rumah Allah kecuali itu adalah hal-hal yang baik, sebagai bentuk penghormatan kepada rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pernah disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah menyatakan, tidak dibenarkan seorang melakukan sesuatu di rumah Allah illa dzikrullah wa tilawatul Quran, melainkan dia zikir kepada Allah, perbanyak untuk ingat kepada Allah, dan perbanyak untuk membaca Al-Quran. Dan itu Nabi SAW menegur seorang badui yang kencing di pelataran masjid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasannya di dalam hadis Nabi SAW ini ada sebuah rahasia. Seakan-akan yang namanya akhlak yang baik itu adalah menjadi sebuah karakter yang akan mengikat kepada pemiliknya, sebuah karakter yang bisa menjadikan seorang itu melakukan akhlak yang baik tersebut. Sehingga disebutkan dalam sebuah pernyataan oleh Syekh Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali, dan beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau mengutipkan ketika beliau ditanya, hal husnul khuluq jibiliyun aw muktasab? Akhlak yang baik ini apakah dia adalah jibili? Jibili itu apa? Sesuatu bawaan. Kalau bahasa kita itu gawan bayi, gawan kita dilahirkan, itu jibili, bawaan. Au muktasab, atau akhlak yang baik ini sesuatu yang dipelajari. Apa jawaban beliau hafizahullah ta'ala? Kata beliau, anna minhu ma huwa jibiliyun wa minhu ma huwa muktasab. Jadi akhlak yang baik itu ada yang memang bawaan seseorang dan ada yang memang dengan cara dilatih. Itu akhlak yang baik. Nabi SAW itu termasuk apa? Bawaan, ya, gawan bayi. Memang seperti itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Ashaj atau Abdul Qais, Asaj Abdul Qais, anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau berkata kepada Asaj Abdul Qais, beliau mengatakan, inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anad. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Asaj Abdul Qais, beliau mengatakan, sesungguhnya ada pada diri kamu dua sifat, dua watak, dua karakter, dan itu sudah mengikat pada dirimu yang Allah suka kepada dua sifat tersebut. Apa itu? Al-hilmu wal anad. Hilmu itu adalah adam suratil ghadab, tidak mudah marah. Jadi bawaannya itu anteng, mau dia disampaikan apa saja dia tenang. Itu al-hilm.
Tetapi hilm juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal hilmu bitahallum. Ternyata hilm juga perlu apa? Belajar. Seorang tidak mudah untuk menjadi orang yang tidak mudah marah kecuali dia belajar. Kemudian yang kedua adalah al-anat. Anat itu adalah sesuatu yang tidak tergesa-gesa di dalam melakukan itu. Atau dengan bahasa yang lain adalah an-nadhar fi awaqibil umur al-mustaqbalah. Dia selalu melihat sesuatu akibat perbuatannya di masa yang akan datang. Itu adalah al-anat. Sehingga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam sebuah kitabnya Hilyah fi Talabil Ilmi. Beliau menyebutkan sifat seorang talibul ilmi adalah apa? At-ta'ammul. Dia itu selalu berpikir. At-ta'ammul. Sebelum apa? Dia berbuat. Ya. Sehingga kata beliau, man ta'ammala adrak. Barang siapa yang dia itu melihat sesuatu itu tidak tergesa-gesa melakukannya, dia lihat kira-kira dampaknya baik atau buruk, adrak, maka dia akan mendapatkan sebuah hasil yang dia inginkan. Dan Asaj Abdul Qais ini dinyatakan oleh Nabi SAW, dia punya dua sifat ini, al-hilmu wal anat. Kemudian kata beliau Syekh Bandar Al-Abdali hafizahullah ta'ala, dan ada yang namanya muktasab. Apa itu muktasab? Muktasab itu bitakassub wa tamarrun wa tadarrub. Dengan cara kita ini mencari, dilatih, ya, kemudian diarahkan, dididik. Itu muktasab. Ketika kita punya sifat al-hilm dengan cara muktasab, berarti kita diarahkan, diajari. Disebutkan kata beliau hafizahullah taala bahwasanya husnul khuluq al-muhtasab ini adalah an yutinal insanu nafsahu alal akhlaqil jamilah was sifatil hamidah liyanala ridha maula azza wajal. Jadi akhlak yang baik dengan cara dididik, diarahkan, itu annal insana, bahwasanya manusia yutinu nafsah, dia itu membiasakan dirinya, memantapkan dirinya, mengkomitmenkan dirinya. Jadi dirinya punya sebuah komitmen yang bagus. Untuk apa? Untuk memiliki akhlak yang baik dan memiliki sifat yang baik agar dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbatan nasilahu, dan dia mendapatkan kecintaannya manusia. Jadi ini muktasab. Bagaimana dia mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia mendapatkan kecintaannya manusia? Maka dia memantapkan dirinya, membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik. Karena Nabi SAW pernah menyatakan al khairu ada, yang namanya kebaikan itu sesuatu yang dibiasakan. Ya. Maka kalau kita melihat anak-anak kecil TK dan sebagainya, itu pembiasaan. Itu pembiasaan. Ketika dia biasa dengan seperti itu, maka ketika dia tumbuh semakin besar, kebiasaan itu melekat pada diri dia. Kemudian berkata Imam As-San'ani rahimahullahu taala, beliau mengatakan was-sahihu anna minhu ma huwa gharizah
Wa minhum ma huwa muktasab bitakhalluqi wal iqtida'i bi ghairihi. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala beliau menyebutkan, ya, adapun yang benar kata beliau bahwa akhlak yang baik itu adalah gharizah. Gharizah itu sebuah naluri. Gharizah itu sebuah naluri manusia. Dan ada di dalamnya muktasab. Muktasab itu dengan cara kita berusaha untuk melakukan sebuah akhlak yang baik, bitakhalluq, ya, dengan melakukan akhlak yang baik, wal iqtida' bi ghairihi, dan kita niru orang lain, ya. Maka disebutkan bahwasannya al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung siapa yang dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan apa? Akan meniru orang yang baik tersebut. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, tashabbahu fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil qirami falahu. Tashabbahu, tirulah oleh kalian semuanya. Fa illam takunu mislahum, walaupun kalian belum mampu seperti orang yang kalian tiru. Fa inna tashabbuha bil qirami falah. Seorang ketika niru orang yang mulia, maka itu merupakan sebuah kesuksesan, ya. Maka seorang itu ketika ingin berakhlak yang baik, ingin niru sosok yang baik, maka siapa yang dia tiru? Maka yang dia tiru itulah yang akan menjadikan sebuah apa? Motivasi. Maka contoh ketika ada sebuah pesantren misalnya, dia menamakan pesantrennya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika pesantren itu memberikan nama itu, harusnya dia apa? Membuat sebuah kurikulum yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Maka dia pelajari bagaimana sejarahnya Abu Bakar. Bukan hanya sekedar dia itu memberikan sebuah nama tanpa arti. Sama halnya ketika kita diberikan nama. Ada orang diberikan nama Muhammad, harapannya apa? Harapannya dia menjadi orang yang terpuji. Ada orang diberikan nama misalnya Sugeng misalnya, harapannya dia menjadi orang yang apa itu? Selamat. Itu kan ada sebuah makna. Jangan sampai orang memberikan nama itu tidak ada maksud tujuan kenapa dia memberikan nama, ya. Maka disinilah penting. Artinya apa? Kata Imam San'ani, ya, rahimahullahu taala, muktasab itu bagaimana dia itu melihat sosok yang dia lihat. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau punya kitab tipis sekali yang berjudul Tajdidul Iman, upgrade keimanan. Di situ kata beliau, kalau orang punya keimanan, pengen punya keimanan yang baik, maka siapa yang dia tiru? Dengan cara apa? Mutala'atu au qira'atu siyari ashabin nabi wassalihin wal iqtida'u bihim. Dia harus banyak baca itu, ya, sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat, dan sejarah orang-orang yang saleh, wal iqtida'u bihim, dan dia meniru bagaimana mereka dalam berakhlak. Maka di sini akan muncul sebuah apa? Sebuah akhlak yang baik. Tetapi kalau kesehariannya yang dia lihat adalah akhlak yang buruk, tinggal bagaimana kemantapan dia, bagaimana dia bisa apa? Menghalangi hal-hal yang buruk yang sampai kepada dia.
sebagaimana disampaikan oleh seorang yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan terkait dengan penduduk Romawi. Beliau mengatakan apa? Bahwasannya la yutahhiruhu hadal mujtama illa tufan. Tidak bisa komunitas masyarakat seperti masyarakat yang ada di Romawi ini dibersihkan melainkan dengan angin taufan. Ya. Kenapa? Karena rusaknya sebuah komunitas masyarakat pada waktu itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan lanjutkan setelah salat Isya biidznillah taala, tinggal 1 atau 2 menit ya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan sebuah penafsiran terkait dengan husnul khuluq. Apa itu akhlak yang baik? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, husnul khuluq fi thalathi khisalin. Yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah istinabul maharim. Seorang dikatakan akhlaknya baik ketika dia mampu untuk menjauhi sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang Allah larang. Kemudian yang kedua, wa talabul halal. Seorang dinyatakan memiliki akhlak yang baik, dia berusaha untuk mencari harta dengan cara yang halal. Karena dia selalu ingat bahwasanya harta yang halal adalah penyebab daripada sebuah keberkahan, atau yang akan mendatangkan sebuah keberkahan hidup seseorang. Maka seorang yang berakhlak baik, maka dia berusaha untuk menjauhi yang haram dan mencari hal-hal yang halal. Kemudian yang ketiga, wat tausi'atu 'alal iyal. Dan dia betul-betul mampu memberikan sebuah hal yang terbaik untuk keluarganya. Maka seorang yang memiliki akhlak yang baik, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia adalah orang yang mampu menjauhi sesuatu yang diharamkan, dia adalah orang yang mampu mencari sesuatu yang halal, dan dia mampu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarganya. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, husnul khuluq al-karamu wal badalatu wal ihtimal. Orang dikatakan memiliki sebuah akhlak yang baik adalah orang memiliki sifat al-karam, memiliki sifat mulia, memiliki sifat kedermawanan, wal badalah, dan orang senantiasa memberikan sebuah bantuan, wal ihtimal, dan orang yang mampu memberikan sebuah udur kepada saudaranya. Itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian pula
Disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dalam lafaz yang lain adalah husnul khuluq wa huwa bastul wajhi. Orang yang memiliki wajah yang selalu berseri-seri, orang yang mudah tersenyum, orang yang mudah bergaul dengan saudaranya. Kemudian disebutkan pula wa badlun nada, dan dia senantiasa membantu saudaranya yang membutuhkan, wa kaffal ada, dan dia mampu untuk mencegah saudaranya dari gangguan-gangguannya. Ini adalah akhlak yang baik. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu taala anhu, juga sama beliau memberikan sebuah penafsiran sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri, wa badul ma'ruf, dan dia selalu memberikan sesuatu yang baik, wa kaffal ada, dan dia bisa mencegah sesuatu yang mendatangkan gangguan bagi saudaranya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya inna husnal khuluqi qad yuradu bihi at-takhalluq bi akhlaqis syari'ati wa ta'addub bi adabillahi allati adzaba biha ibadahu fi kitabihi, kama qala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Disebutkan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, sesungguhnya yang namanya akhlak yang baik yang dimaksudkan adalah seorang berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh syariat. Syariat mengajarkan apa tentang akhlak, maka seorang dinyatakan memiliki akhlak yang baik ketika dia berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh syariat. Wa ta'addub, dan dia beradab bi adabillah. Ingat, beradab dengan adab yang Allah ajarkan, bukan hanya sekedar adab yang diajarkan oleh manusia. Karena tentunya ketika Allah ajarkan kepada hambanya, itulah adab yang paling terbaik yang Allah ajarkan kepada hamba. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sejatinya pada diri kamu wahai Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin 'adzim, ada akhlak yang baik di sana. Disebutkan tadi bahwasannya akhlak merupakan agama, sehingga ada ulama tafsir mengatakan, sesungguhnya pada diri engkau wahai Muhammad ada agama yang lurus, ada agama yang baik. Sehingga kalau kita melihat sebuah sejarah ketika Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam urifa bil amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan orang yang memiliki amanat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau hafizahullah taala, diberikan sebuah gelar al-amin di kalangan masyarakat pada waktu itu. Padahal kita tahu masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang tidak dibangun atas agama yang benar, akan tetapi memberikan sebuah rekomendasi, memberikan sebuah testimoni kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau orang yang paling dikenal dengan amanahnya, dengan kebaikannya, gak pernah beliau berdusta. Sehingga kata beliau,
Kata orang-orang Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ma jarba alaina bil kadhib. Dia tidak pernah mencoba untuk melakukan kepada kita itu sebuah kedustaan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan pula bahwasannya kejujuran, amanah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ini yang menjadikan orang-orang mau menerima, memeluk agama Islam. Kenapa? Karena sosok pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga disampaikan oleh Raja Romawi ketika bertanya kepada Abu Sufyan. Ketika Raja Romawi mengatakan, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal. Apakah kalian semuanya menuduh dia dengan sebuah kedustaan sebelum dia berbicara atau apa yang dia katakan? Apa kata Abu Sufyan? Dia mengatakan, annahu lam yakun kadzalik. Muhammad ini tidak pernah berkata dusta, kata Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan jelas pada waktu itu mazala musyrika. Dia masih dalam kondisinya musyrik. Kondisinya belum memeluk agama Islam. Kemudian Heraklius mengatakan bahwasannya a'rif annahu lam yakun liyadaral kadhib 'alan nas wa yakdzibu 'ala Allah. Maka dari sinilah aku mengetahui sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah, kata Heraklius. Aku mengetahui seseorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, maka sejatinya dia tidak akan mungkin berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang berdusta kepada manusia, sering berdusta kepada manusia, maka kepada Allah lebih. Kenapa? Karena mungkin keimanan dia kepada Allah sangat kurang. Tapi ketika dia gak pernah dusta kepada manusia, maka tidak akan mungkin dia dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang mengatakan siapa? Heraklius. Padahal dia bukan seorang yang sudah memeluk agama Islam. Bahkan dia mengatakan kepada Abu Sufyan bahwasannya kekuasaannya dia nih, itu Rasulullah SAW ini akan sampai kepada apa? Kaki yang aku injakkan di muka bumi ini. Akan sampai ke sini. Maka terperanjat namanya Abu Sufyan. Tetapi yang namanya sebuah keimanan membutuhkan sebuah proses. Kemudian disebutkan pula, kata beliau hafizahullah ta'ala, oleh karena itu seorang yang alim, seorang dai, seorang yang mengajak kepada manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia harus memiliki sebuah akhlak yang baik. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kamu wahai Muhammad memiliki sebuah karakter yang kaku, karakter yang keras, karakter yang keras hatinya, lan faddu min haulik, maka sejatinya manusia akan lari dari dirimu. Ya, sehingga di ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla lintalahum, berlemah lembutlah kepada mereka. Karena seorang mampu berlemah lembut, ini semuanya dengan rahmat Allah. Mampu untuk memiliki hati yang baik,
itu rahmat dari Allah. Memiliki hati yang lunak itu juga merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan tadi, fabima rahmatin minallah. Jadi jangan sampai kita merasa seorang yang tidak lepas apa yang kita lakukan sekarang ini dari akhlak yang baik, tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak patut untuk kita katakan. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala ketika beliau memberikan sebuah komentar terkait dengan ayat yang mulia ini, bahwasannya Allah Azza wa Jal menegaskan syahidal haqqullah, ya, menegaskan bahwasannya yang namanya kebenaran itu ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya dengan apa? Dengan sebuah akhlak yang baik, sehingga mereka tidak lari dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara rahasia dari perkara yang mulia ini, kenapa akhlak yang baik ini, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada benda, akhlak kepada tumbuhan, akhlak di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, itu suatu hal yang paling diperhatikan karena terkait dengan sebuah keimanan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya dari kalangan kaum mukminin, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam rabtul iman bil akhlak, menggabungkan, menggandengkan yang namanya keimanan dengan akhlak. Jadi target seorang dikatakan akhlak yang baik ketika dia memiliki sebuah keimanan yang baik. Kemudian disampaikan pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, yang banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, kenapa takwa dan husnul khuluq adalah dua faktor yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Kata beliau rahimahullahu taala, li'anna taqwallah yuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal yuslih, itu bisa memperbaiki antara seorang hamba dengan Allah, antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, itu dengan takwa. Hubungan manusia dengan Allah tidak akan baik tanpa ada sebuah ketakwaan. Kemudian kata beliau, wa husnul khuluq yuslihu bainahu wa baina khalqih. Dan akhlak yang baik ini, kata beliau rahimahullahu taala, akan bisa menjadikan apa? Perbaikan antara seorang hamba dengan makhluk Allah yang lainnya. Yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Itu dengan akhlak yang baik.
Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh dendam kepada saudaranya. Bahkan ada orang yang mau membunuh beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin membalas dengan sebuah niat, keinginan orang yang ingin membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas daripada sebuah perangan disebut Dhatur Riqa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beristirahat di sebuah tempat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri, dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan senjatanya, dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar ke sebuah pohon untuk beristirahat. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti ini, datang seorang yang sedang dan selalu mengintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kondisinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini ada sebuah kesempatan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada waktu itu seseorang tersebut langsung menaruh pedangnya di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang tersebut bilang kepada Nabi? Ya Muhammad, man yansuruka in qataltuka. Siapa yang akan nolong kamu kalau aku bunuh sekarang? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kepada para sahabatnya, Ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian semuanya. Bukan berarti Nabi sombong, tapi Nabi ingin mengatakan bahwasannya Nabi yang lebih ketakwaannya dibanding sahabatnya melakukan ini dan ini. Sebuah tingkatan ketakwaan yang sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah, gemeter itu tangan orang yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya pedang yang dia pegang terjatuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil itu pedang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan kepada orang tersebut, kalau aku bunuh dirimu, man yansuruk, siapa yang akan menolongmu? Kira-kira siapa itu? Apa kata dia? Ya Muhammad, tidak ada orang yang bisa menolongku kecuali kau tidak jadi membunuhku. Maka disebutkan bahwasannya orang tersebut akhirnya masuk Islam. Lihat, ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan pula ketika ada seorang dari sebuah kabilah yang bernama Sumamah bin Usal sebelum beliau masuk Islam. Dan Sumamah ini disebutkan bahwasannya dia adalah orang yang halal darahnya. Pada suatu hari Sumamah ingin melakukan sebuah perjalanan dari tempatnya menuju kota Mekah. Ternyata apa? Ternyata di perjalanan di perbatasan kota Madinah dia tertangkap oleh kaum muslimin. Kemudian dibawa. Kemudian dia mengatakan, bukankah ini Sumamah? Betul. Dan mereka para sahabat tidak ada satupun yang menyentuhkan pedangnya kepada Sumamah. Padahal sudah apa? Sudah orang yang halal darahnya. Tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Sumamah. Sampai apa? Sampai Sumamah ini dihadirkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya Sumamah pun diikat oleh para sahabat di tiang di Masjid Nabawi. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, perlakukan dia baik, perlakukan dengan baik dia, karena dia adalah ketua dari kaumnya. Dia seorang yang memiliki sebuah jabatan di kaumnya. Dia seorang yang terkemuka di kaumnya. Dia seorang yang didengar perkataannya oleh kaumnya. Maka perlakukan dia dengan baik. Maka diberikanlah makanan yang sangat lezat. Kemudian diperahkan susu onta, seorang tawanan. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Sumamah, apa yang kau inginkan? Kemudian apa kata Sumamah? Ya Muhammad, in taqtul dadam, wa in ta'fu ala syakir. Lihat di sini, Sumamah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, kalau kau bunuh aku, maka sungguh kau akan dibunuh. Kenapa? Karena aku punya pengikut yang akan membalas dendam kepadamu. Kemudian, kalau kau perlakukan aku dengan baik, maka patut kau diberikan apa? Rasa terima kasih diucapkan kepadamu." Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab oleh Sumamah bin Usal dengan jawaban seperti itu pula. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membebaskan Sumamah dan dibiarkan untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Makkah. Ketika sudah keluar dari kota Madinah, beberapa tidak jauh daripada kota Madinah, dia teringat perjalanannya itu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia sudah membunuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung akhirnya apa? Dia kembali untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia langsung menyebutkan dengan apa? Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan disebutkan ketika dia datang ke kota Makkah, dia bertalbiyah dengan keras. Disebutkan annahu awwalul mulabbi. Dia adalah orang yang pertama kali bertalbiyah dengan keras di sana. Kemudian digebukin dia, dipukulin oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ada di kalangan Quraisy mengatakan, "Innahu Sumamah, hati-hati jangan kau perbuat dia seperti itu. Dia adalah seorang pemuka kaum." Akhirnya dibebaskan. Ini disebabkan dengan akhlak yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka disebutkan kata beliau hafizahullah taala, seorang yang memiliki akhlak yang baik maka dia akan mendapatkan sebuah faedah, sebuah buah yang bisa dia petik. Yang pertama tadi disebutkan bahwasannya dia akan menggapai sebuah gelar, sebuah lakab, sebuah julukan seorang yang memiliki keimanan yang sempurna. Kemudian disebutkan yang berikutnya bahwasannya inna bi husnil khuluq, sesungguhnya dengan akhlak yang baik seseorang akan menggapai sebuah derajat as-saim wal qaim,
Sama halnya seorang yang berpuasa di siang hari, seseorang yang melakukan sebuah qiyamul lail. Bahkan disebutkan ada di kalangan para ulama salaf, mereka diperlihatkan dalam mimpinya, di tidurnya mereka, kemudian fasu'ila an ba'di ikhwanihi salihin, kemudian ditanya tentang sebagian saudara-saudaranya yang saleh. Kemudian seorang yang ditanya tadi mengatakan, wa aina dzalik rufi'a fil jannah bi husni khuluqihi. Di mana posisi orang-orang yang soleh tadi yang kau lihat dalam mimpi? Kemudian dijawab bahwasannya dia Allah berikan sebuah derajat di surga dengan apa? Bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang baik. Sehingga Imam Imam Mawardi mengatakan dalam sebuah kitabnya Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan, idza hasunat akhlaqul insani kasura musaffuhu. Apabila seseorang yang memiliki akhlak yang baik, maka banyak saudaranya. Musaffu itu banyak yang menjabat tangannya, alias apa? Banyak sahabatnya. Wa qalla mu'aduhu, dan sedikit orang yang memusuhinya. Fatasahhalat alaihil umur si'ab, perkara yang sulit jadi mudah. Walanat lahul qulubul ghadab, hati yang pemarah menjadi lunak. Lihat, ini disebabkan dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Orang akan cenderung suka kepadanya. Ya, walaupun ada orang yang menghalanginya untuk ketemu dengan si fulan, tetapi ketika seorang akhlak yang baik akan terpancar, dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi ketika ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya sudah didoktrin, sudah dibuat sebuah statement bagaimana Muhammad bin Abdullah ini. Tetapi lihat, karena sebuah karakter yang baik, sebuah akhlak yang baik yang tertancap di dalam hatinya, dalam kalbunya, maka banyak orang yang suka kepadanya. Kemudian perkara yang sulit jadi mudah. Orang yang perangainya pemarah, dia menjadi orang yang lunak hatinya. Dan itu dengan akhlak yang baik, kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kebalikannya itu apa? Kebalikannya adalah sebuah dosa. Ya. Tadi disebutkan wal ismu ma haka fin nafsi. Adapun yang namanya dosa itu sesuatu yang bisa meresahkan jiwa, bisa meresahkan hati kita. Seorang ketika hatinya resah, i'lam annahu al-ism, annahu fihi dhunub. Ketika seorang hatinya galau, seorang hatinya gundah gulana, ketahui bahwasannya dia mungkin ada dosa yang menyebabkan dia seperti itu. Mungkin ada sebuah kemaksiatan yang menjadikan dia galau. Pernah ada orang berbuat dosa, dia itu tenang hatinya? Ya, kecuali kalau hatinya sudah mati. Ya. Wa karihat an yutalli alaihin nas, dan dia tidak ingin ketika berbuat dosa itu manusia melihatnya. Ya. Ada orang ketika berbuat, misalnya ya kita katakan mencuri, ada yang ingin dia itu ketika mencuri dilihat oleh orang lain? Tidak ada. Ketika seorang berbuat zina misalnya, ada enggak yang berbuat zina itu terang-terangan? Dia enggak ingin ada orang yang melihatnya. Kenapa? Karena jiwa itu hakikatnya dia menolak segala sesuatu yang tidak baik.
Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya terkait dengan masalah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan masalah kebaikan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istafti qalbak." Terkait dengan kebaikan itu tanya kepada dirimu, tanya kepada jiwamu, tanya kepada hatimu, bagaimana hatimu itu menanggapi segala sesuatu. Al-birru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Yang namanya kebaikan sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa dan kalbu. Itu kebaikan. Kalau jiwa kita tenang, kalau jiwa kita tentram dalam melakukan segala sesuatu itu, maka jatinya kita berada dalam kebaikan biidznillah taala. Wal ismu, adapun yang namanya dosa, maha kafin nafsi, sesuatu yang ada kegalauan dalam jiwa, wa taraddada fis sadri, dan ada sebuah keraguan dalam apa? Dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftuk, walaupun dia itu minta fatwa kepada orang, kemudian mereka memberikan fatwa kepadamu, akan tetapi ketika dosa itu sudah melekat dalam jiwamu, fatwa itu tidak akan bermanfaat baginya. Itu sebuah dosa. Maka yang namanya kebaikan sesuatu yang bisa mendatangkan ketentraman dalam jiwa dan kalbu kita semuanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, apa yang bisa kita ambil dari kaidah al-birru husnul khuluq? Kebaikan adalah akhlak yang baik. Kata beliau hafizahullahu taala, hassin khuluqak takun min abarrin nas. Perbaikilah akhlakmu, maka kau akan menjadi orang yang terbaik di kalangan manusia. Ketika kita bercermin, apa yang kita katakan? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan, indahkan apa? Khalqi, penciptaanku, fahassin khuluqi, maka hiasilah, indahkanlah akhlakku. Itu ketika apa? Kita bercermin. Kemudian yang kedua, husnul khuluq sitrun sabiqun liman la sitralah. Akhlak yang baik itu sebuah penutup yang tidak ada penutup kecuali akhlak yang baik. Ya, itu akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, man i'tadal asam intakasat fitratuhu. Barang siapa yang terbiasa dengan sebuah dosa dan kemaksiatan, maka fitrahnya akan apa? Rusak. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk melatih diri kita. Kalau memang kita termasuk orang-orang yang muhtasab di dalam masalah apa? Akhlak yang baik, ya, maka kita berusaha untuk belajar dan belajar bagaimana kita menjadi sosok yang berakhlak baik, sehingga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla seorang yang memiliki akhlak yang baik, yang menjadikan keimanan kita menjadi keimanan yang sempurna. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menambah keyakinan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang ragu akan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.